TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi Anda menyaksikan VVIP dipersembahkan oleh Kabupaten Puncak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang berada di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Ibu kotanya berada di Ilaga, sebuah wilayah dikelilingi bentang alam pegunungan dengan udara sejuk dan panorama alam khas Papua yang masih sangat alami. Di tengah bentang alam pegunungan Papua yang megah, Kabupaten Puncak terus bergerak menata masa depan. Dari Ilaga, denyut pembangunan perlahan tumbuh bersama semangat masyarakat. Kabupaten Puncak bukan hanya tentang alam yang indah, tetapi juga tentang harapan. Harapan akan pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan dengan akses yang semakin terjangkau, dan pembangunan yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Halo pemirsa Kompas TV, selamat datang di Kabupaten Puncak, wilayah pegunungan yang memiliki panorama luar biasa indah dan juga memiliki tantangan pembangunan yang tidak mudah. Sosok VVIP yang akan kita temui saat ini adalah sosok yang dikenal dekat dengan masyarakatnya, yaitu Bapak Elvis Tabuni, Bupati Kabupaten Puncak. Dan selama 1 jam ke depan, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam sosok di balik semangat pembangunan yang saat ini sedang dijalankannya, yaitu Kabupaten Puncak. Beliau hadir tidak hanya sebagai kepala daerah, namun juga pemimpin yang ingin melihat generasi muda Papua memiliki masa depan yang lebih baik. Bersama saya, Permata Sari Harahap, ini dia VVIP Kompas TV, Kabupaten Puncak. Kabupaten Puncak memiliki letak geografis yang didominasi wilayah pegunungan dengan akses yang tidak mudah. Namun di tengah keterbatasan itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bersama Bupati Puncak, Bapak Elvis Tabuni, kita akan membahas tentang arah pembangunan dan harapan besar untuk Kabupaten Puncak. Saat ini saya sudah berada di depan kantor Bupati Kabupaten Puncak untuk bertemu dengan sosok VVIP kita kali ini. Bapaknya udah ada. Halo Pak Elvis, apa kabar? Selamat datang. Terima kasih. Puncak. Terima kasih. Wah. Apa nih? Salam kah kita? Salam. Oke. Selamat datang. Wah, senang sekali saat ini saya sudah berada di dalam ruang kerja Bapak Bupati, Bapak Elvis Tabuni, selaku Bupati Kabupaten Puncak. Terima kasih ya Pak, sudah menyambut kami dengan baik di sini, gitu ya, udah langsung diajak masuk ke ruang kerja untuk berbincang-bincang. Ya, Bapak siap untuk berbincang-bincang? Ya, siap. Siap. Selamat datang di Papua. Sebenarnya apa sih Pak visi terbesar dan juga prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Puncak itu apa? Jadi visi saya pertama, satu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan. Baik. Di tingkat daerah, damai, aman, dan tertib. Itu ada 5 visi yang saya tetap visi untuk menjadi Bupati Wakil Bupati. Oke. Jadi prioritas pertama, visi pendidikan. Pendidikan sangat penting sekali. Ya. Karena daerah ini masih terbelakang. Akhirnya saya bisa visi pendidikan. Jadi setelah saya lantik, 1 tahun saya sudah mengorbitkan ada puncak cerdas. Itu saya sudah kirim ke Semarang 200 lebih orang. Terus 1 puncak Papua Bangkit. Ya. Itu sudah kami kirim 167 orang. Baik. Itu di sisi pendidikan. Jadi sekarang kami harapan anak-anak ini kita ke depan, mereka ya di sekolah baik, seperti dokter, profesor juga, mereka bisa membangun daerah ini. Ya. Kalau sekarang kami masih terbelakang karena kami orang mutu. Pendidikan itu perlu orang-orang yang bisa hebat membangun daerah ini. Ya. Melalui yayasan itu kita sudah kirim. Sekarang sudah ada di Asia, di Jerman, Wow. sudah Australia, Masuk Eropa ya. sudah di Eropa, sudah kirim. Kami sudah kirim.
Wah, seperti keren. Rusia. Wow. Udah kirim Keren 3 sekali. daerah itu sudah anak-anak sudah berangkat. Oke, lalu Pak, seperti apa program prioritas unggulan yang ada di sini gitu ya, yang paling menjadi prioritas agar manfaatnya itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat itu apa? Program prioritasnya satu hal, memang daerah program prioritas itu semua bidang bisa, baik itu ekonomi, kesehatan, pendidikan itu sangat penting. Jadi keempat itu infrastruktur Ya. prioritas. Ya, Karena di sini satu-satunya adalah melalui pesawat. ya. Melalui pesawat. Aksesnya Kedua, hanya akses udara. akses kami memang sangat terbatas di sini. Hanya satu-satunya bandara yang ada kecil itu seperti dari sini ke Randukume, dari sini ke Sinak, dari sini ke Bioga, dari sini ke Derpos, Dopo, dari sini Bina. Setiap distrik ada lapangan kami. Dari sini ke Jila, Rel Makabia, semua harus melalui pesawat. Tapi kalau untuk jalan transport darat belum ada. Kita belum menyambung. Oke. Kabupaten ke distrik saya pakai pesawat. Kabupaten ke distrik ke desa juga pakai pesawat. Sering kami menghadapi kendalanya itu. Ya. Tapi puji Tuhan selalu kami pakai pesawat ke daerah-daerah yang merasa tidak bisa, kita sudah turun semua. Lalu seperti apa kalau untuk pemerintah daerah membangun pendidikan yang ada di sini? Itu Pendidikan bagaimana? tetap kita jalan sesuai dengan program, kita udah jalan semua. Oke, sekolah-sekolah di sini? Sekolah-sekolah di sini memang ada kadangnya kita kendalanya, memang saudara-saudara kita di luar, mereka sering bakar gedung sekolah. Oke, baik. Nah, ini contohnya Pak, di desa saya itu desa saya ini ke orang desa, orang dari desa saya di Bupati ya, di kampung saya kantor desa dibakar, Ya. sekolah dibakar, puskesmas dibakar. Nah, ini yang satu tantangan buat kami. Oke. Kami pemerintahnya menambung lidah oleh pemerintah pusat sampai provinsi. Ya. Tapi daerah tidak bisa melangkah yang di luar dari itu. Iya. Akhirnya memang tapi biar gedung bakar kita tetap akan bangun juga. Ya, karena pendidikan itu penting. Pendidikan tetap bangun sekolah, kembali saya akan bangun sekolah, bakar tetap akan bangun. Ya, karena masyarakat juga berhak untuk mendapatkan Ya. pendidikan yang layak di Rumah sini. sakit yang dibakar tetap kita bangun. Dan kesehatan juga nomor 1 di sini. Tetap kita minta dokter. Oke. Dokter spesialis di sini sangat terbatas. Oke. Hanya dokter umum ada, Iya. tapi dokter lain seperti kandungan, seperti Nah, itu seperti apa, Pak? spesialis mata, dokter spesialis kandungan, Jantung, paru-paru. apa semuanya Iya. mengenai semua penyakit lain belum ada di sini. Dokter Jadi umum harus ada. keluar. Harus. Kita harus keluar, harus rujukan dari rumah sakit. Oke. Di sini keluar ke Timika, ya harus rumah sakit Caritas. Tapi memang seperti pemerintah ini. daerah terus berupaya kan, terus mengupayakan layanan kesehatan yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat di sini ya Pak ya. Pak Bupati, selama Bapak memimpin Kabupaten Puncak, apa sih Pak tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam membangun pembangunan Kabupaten Puncak? Ya kita hadapi tantangan itu kan sudah tahu, berita di mana-mana tahu, itu tantangannya keamanan saja. Ya, Keamanan. Jadi keamanan ini kami pemerintah daerah tidak mampu juga. ya, Tapi Tuhan bisa campur tangan, akhirnya sering juga kita tapi kita bisa membantu rakyat. Anak-anak di luar juga harus kita bilang tolong hentikan. ya. Nah, tapi mereka kadang-kadang mereka berhenti, terus kadang-kadang muncul lagi. Jadi ya, tadi saya bilang ibaratnya Ya. hujan sebentar, panas lagi, sama. Berubah-berubah. Berubah-ubah. Jadi keamanan itu sama. Ya, Kadang-kadang anak daerah di sini mereka mengerti, kami sampaikan dengar. Tapi ada lewat dari kabupaten lain ini masuk. ada lagi yang berbeda. Kabupaten lain lagi masuk, akhirnya mereka di sini ikut lagi, itu yang menjadi iya. masalah Ya, dan tantangan buat kami. Itu ada pendekatan tersendiri lah ya dengan mereka, dengan masyarakat. Lalu bagaimana dengan infrastruktur di Kabupaten Puncak ini? Bapak sebagai Bupati membangun infrastruktur secara keseluruhan untuk kemajuan secara pembangunan? keseluruhan saya punya visi dan misi pertama, prioritas itu satu, saya membangun kantor bupati. Karena ini kantor bupati, tapi tidak standar kantor bupati. Wartawan dari luar bisa lihat gambaran foto di luar dalamnya. Ini standar kantor bupati tidak. Oke. Ini standarnya masih belum standar kantor bupati. Jadi pemerintah sebelumnya kantor pakai ini sampai di luar itu anggaplah sekretariat atau apa bagian-bagian boleh. Ya. Kantor itu beda. Ya. Itu saya kerja 2 tahun. Walaupun daerah ini kondisi sulit,
Semua bahannya dari transportasi udara semua. Oke. Tapi pasti kita akan selesaikan 2 tahun. Oke. Selain kantor bupati, apakah ada yang sudah atau akan dibangun lagi di sini? Memang itu kita akan bangun, utama kantor Honai dulu. Oke. Di sini masyarakat bilang Honai atau Honai itu rumah, rumah adat Honai laki-laki, Honai perempuan dulu, nenek moyang kita di sini. Iya. Kalau di kota lain, di kota negara lain, di dunia lain itu ada rumah Honai tidak tahu. Baik. Honai perempuan itu seperti apa? Honai laki-laki sendiri tidak ada, tapi yang uniknya di Papua ini, khususnya Puncak, Puncak Jaya, Lani Jaya, Paniai, itu adalah Bamena, itu adalah Honai perempuan sendiri, Laki-laki Honai sendiri. laki-laki sendiri. Oke. Dan Honai laki-laki itu perencanaan program, Ya. mau perdamaian perang, Ya. mau bayar mas kawin, mau rencana perang, semua di Honai laki-laki. Oh. Tidak boleh dengar perempuan. Oh, sendiri berarti ya? Sendiri. Itu uniknya itu. Akhirnya kita kemarin saya sambutan bilang tidak ada Honai laki-laki, suku Dani dan Damal. Ada 2 suku di sini. Suku Duga, suku Lem, suku Wano itu orang di sini. Di daerah ini ada 7-6 suku yang ada di sini. Oke. Tapi saya dengar juga ada satu lagi Pak, ada guest house ya di sini di Kabupaten Puncak. Guest house Elvis Tabuni, benar? Benar. Sudah bangun kemarin dari tanggal 8 Agustus 2025. Saya sudah bangun. Jadi mungkin besok kami akan resmikan. Jadi mungkin Wah, saya bisa datang ke sana dong. Boleh ke sana. Wah. Lihat sendiri. Wah, keren. Tapi itu satu gedung yang di tengah-tengah Papua Tengah. Nanti gubernur akan saya undang besok datang. Wah, keren. Saya boleh datang ke sana ya Pak. Sebelum diresmikan mungkin saya boleh lihat-lihat dulu. Boleh. Boleh ya, sama Bapak ya. Oke, Pak, mungkin satu lagi seperti ini. Harapan Bapak kepada generasi muda Papua, khususnya adalah generasi muda di Kabupaten Puncak, itu seperti apa sih Pak? Jadi generasi muda Papua, khususnya Papua itu utamanya sekolah saja. Kalau tidak sekolah itu banyak nganggur nanti ke depan. Sekolah nomor 1. Ya, jadi harus sekolah. Saya fokuskan mereka sekolah. Terus supaya mereka belajar berbagai pekerjaan yang pemerintah sedang kerjain. Baik ada belajar di inspektur, bisa masuk sekolah ST, sekolah teknik atau tukang. Banyak sekolah, ada bisa masuk sekolah pertanian, ada bisa masuk sekolah teknologi lain. Banyak yang ada perlu mereka bisa belajar. Agar mereka anak-anak daerah bisa kembali ke daerahnya, membawa ilmunya dan membangun Kabupaten Puncak lebih baik lagi dari yang sekarang. Oke. Tapi Pak, masalahnya gini, sebuah pembangunan itu kan dinilai bisa baik, maju itu kan tidak terlepas dari peran seorang wanita. Seorang perempuan, mama-mama di sini. Ada peran dari ibu juga di sini ya, Pak? Ada, mama PKK, Dharma Wanita, kaum mama Papua itu pasar Papua. Kita akan bangun semua supaya mereka juga bisa sama dengan sederhana dengan laki-laki. Tidak bisa mama di terbelakang, tapi mama harus didorong. Kalau gitu boleh dong nanti kalau saya ketemu dengan mama ya untuk berbincang-bincang terkait TPPKK atau UMKM di sini, di Kranasda, boleh ya? Boleh. Silakan ketemu TPPKK, Dharma Wanita di sini, Bayangkari, Dekranasda semuanya. Dekranasda. Ini juga ada kepala dinas satu perempuan, di sini ada pemberdayaan perempuan. Wah, baiklah Pak. Ini menarik ya kalau sudah berbincang dengan kepalanya. Tapi kan tadi seperti saya bilang, kepala itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada sosok wanita di belakang mama-mama yang mendukung untuk kemajuan Bapak. Nanti saatnya saya untuk berbincang dengan Ibu terkait dengan UMKM dan lain-lainnya ya Pak ya. Sebelum saya jalan-jalan lagi sama Bapak di Guest House Elvis Tabuni. Oke, baiklah. Jadi bisa nanti mereka kesiapan seperti apa. Mantap. Mereka juga prakarya juga banyak, saya dengar laporan tapi saya belum lihat. Ibu silakan nanti. Mereka akan jelaskan. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Vivi Afi akan segera kembali. Mama-mama Papua memiliki peran dan dedikasi besar dalam kehidupan masyarakat. Dari tangan mereka lahir karya. Dari ketekunan mereka tumbuh kekuatan keluarga. Dan dari semangat mereka roda ekonomi lokal terus bergerak maju.
Bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Puncak, Ibu Sujatina Elvis Tabuni, kita akan melihat bagaimana pemberdayaan perempuan terus dikembangkan demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Halo Ibu. Halo sayang. Apa kabar? Puji Tuhan sehat. Sehat? Oh, kalau di Papua kita harus manggilnya Mama. Mama, Iya ya. kan? Sehat, Tidak Mama? Ibu, puji Tuhan. Saat ini saya sudah bersama dengan Mama Sujatina Elvis Tabuni selaku TPPKK dan juga Ketua Dekranasda Kabupaten Puncak. Cantik sekali Puji hari Tuhan. ini. Dan Amin, terima kasih. Saya kali ini sedang jalan-jalan nih di tempatnya apa ya? Banyak sekali kerajinan tangan yang di sini. Iya. Pastinya ini adalah karya dari tangan-tangan mama-mama Papua di Betul. sini. Iya kan? Iya. Kalau kita bicara mengenai perempuan atau mama-mama Papua ini pasti kan punya dedikasi yang sangat besar untuk kehidupan masyarakat. Betul. Tapi sebelumnya kita berbincang mengenai Mama Papua, menurut Mama Sujatina gitu ya, bagaimana sih peran perempuan dalam pembangunan Kabupaten Puncak itu sendiri? Peran perempuan dalam pembangunan Kabupaten Puncak pada khususnya sangat penting. Karena perempuan adalah tiang keluarga. Iya. Dan juga menjadi motor penggerak masyarakat. Iya. Jadi ketika perempuan di suatu daerah itu diberdayakan, itu pasti pembangunan suatu daerah itu juga akan maju. Iya, karena memang di balik kesuksesan pemimpin atau dari kepala daerahnya itu ada peran perempuan di bawahnya. Iya, betul. Ada Mama di sini Iya. yang saya lihat di sini juga karya-karya bagus-bagus sekali. Tapi kalau kita berbicara mengenai pemberdayaan gitu ya, fokus utama pemberdayaan Mama Papua perempuan di sini itu apa? Fokus kami untuk meningkatkan kualitas taraf hidup pada khususnya perempuan melalui pelatihan, pendidikan, juga kesehatan. Karena ketika mama-mama sehat, pasti mama kuat dan bisa untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin selama ini belum ada menjadi ada. Selama ini belum ada, jadi ada. Iya. Lebih punya ruang untuk berkreasi lebih lagi. Betul, gitu ya. iya. Harus sehat dulu dong yang pertama ya, Iya. karena kalau nggak sehat pikirnya kemana-mana. Sehat dulu, Tenaganya bisa, nggak ada, ya kan? Sehat dulu, baru kita belajar sama-sama, baru bisa. Dilatih sama-sama. Iya, Seperti yang Mama pakai ini saat ini menarik sekali. Ini namanya adalah noken. Ini noken, ya noken mama-mama di sini. Jadi noken ini bukan sekedar noken, mungkin hiasan bukan, tapi ini punya cerita kehidupan di dalam noken ini sendiri. Oke, boleh dong diceritain kalau noken di sini itu seperti apa? Iya, noken ini kalau bagi mama-mama Puncak pada khususnya ini ada nyawa manusia, terutama ketika mama-mama mempunyai bayi, ini bisa masuk di noken ini. Baru ketika mama-mama ke kebun, bisa kayu juga bakar ada di sini, sayur mayur ada di noken, ubi dan segala macam ada di noken ini. jadi bisa dikatakan itu seperti Mama tadi katakan, kantong kehidupan ada di situ. Iya, Dari betul. anaknya, putra putrinya Dari bisa anak, masuk iya, situ. semuanya. Hasil kebun ada di situ. Betul. Ketika mau bekerja bahan-bahan juga ada di situ. Iya. Wow, keren banget. Tapi kalau di samping-samping sini adalah hasil UMKM. Iya, Hasil ini, beberapa UMKM unggulan yang ada di sini apa aja, Mama, di Kabupaten Unggulan Puncak? di sini tetap noken, Hah? noken. Tapi noken di sini kami sudah modifikasi dengan kulit kanvas yang ada. Tapi ini tetap kita tidak meninggalkan kearifan lokal kami. Artinya noken Puncak itu memang motifnya atau warnanya itu gelap, cenderung ke gelap. Coklat tua. Iya, coklat tua Iya, seperti itu. Jadi memang di pegunungan ini kan banyak noken Iya. di daerah masing-masing, tapi khusus Puncak itu motifnya yang seperti ini. Oh, jadi Ini warna-warna khusus, gelap. iya, warna-warna gelap, Oke. seperti yang dipajang oleh ibu-ibu di depan. Ini juga, kalau ini Seperti tas itu. rajut ya? Ini anggrek, modifikasi anggrek. Oh. Anggreknya yang di depan seperti ini yang bisa kami pakai untuk noken. Kami modifikasi dengan Kalau yang Mama pakai di atas kepala ini apa? Ikat kepala ini. Ini namanya apa? namanya mahkota. Oh, Mahkota. biasa digunakan oleh wanita atau Wanita dengan pria beda. Kalau yang seperti yang di sini sudah ada burung cendrawasih, itu bapak-bapak yang pakai. Tapi yang seperti ini mama-mama yang pakai. Oke, kalau makanan Makanan produk-produk khas di sini itu apa? Iya, makanan khas di sini
ubi, tapi kami juga punya keladi yang sudah kami produksi menjadi keripik. Ini keladi namanya. Ini di sini ya, keladi, keladi. ya. Oke, ini sudah diproduksi menjadi keripik. Jadi kalau misalnya bawa oleh-oleh nggak bentuk keladinya mentah, tapi udah jadi begini nih, udah jadi enak, ada rasanya. Sama pula juga kami punya tanaman Strawberry. Strawberry ini asli Puncak juga, dan kami sudah ubah menjadi selai strawberry. Oh, berarti kan ini adalah perubahan dari yang tadi bahan bakunya ada strawberry dirubah menjadi selai dengan harga nilai yang lebih tinggi jelas, ya, lebih jelas gitu. Iya. Berarti apakah ada pembinaan atau pelatihan untuk mama-mama di Kabupaten Puncak ini agar mereka bisa berkarya lebih lagi, Bu? Oh ya jelas. Seperti apa? Biasanya pembinaannya seperti apa pelatihannya? Ya kami jelas ada pertama pembinaan, penyuluhan, dan setelah itu ada pelatihan. Ada pelatihan. Setelah ada pelatihan, ada pendampingan yang berkelanjutan. Tapi Mama ada nggak tantangan terbesar gitu ya? Karena kan ini 1 tahun ya masa kepemimpinan Bapak Elvis Tabuni di Kabupaten Puncak. Mama selaku TPPKK, Ketua Dekranasda, apa yang Mama rasakan gitu? Tantangan terbesar di sini itu apa? Tantangan terbesar bagi kami perempuan di Puncak ini adalah keterbatasan fasilitas. Artinya kami memerlukan fasilitas yang memadai tetapi belum ada. Itu yang pertama. Dan kedua, banyak perempuan-perempuan di Puncak ini yang belum bisa menyalurkan kreativitasnya karena keterbatasan fasilitas yang ada, dan yang jelas ya masih berkaitan dengan SDM. Oke, kalau bahasa sendiri Mama merasa kesulitan ya, Ma? Awal-awal curhat dikit. Bahasa sini khususnya Mama itu kendala terbesar bagi Mama pribadi. Karena apa? Karena Mama masih terbatas mempelajari bahasa di sini, dan Mama yang kami bina, kami kasih pelatihan juga punya keterbatasan yang bahasa Indonesia. Iya. Jadi itu sama yang belajar ya, Ma, berarti ya. Tapi itu tidak mengurangi untuk kami terus melangkah. Oke. Kalau dari Mama, pesan apa yang ingin Mama sampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana, khususnya adalah mungkin mama-mama di Papua Puncak saat ini? Untuk mungkin lebih spesifiknya saya sampaikan untuk generasi muda Puncak, perempuan Puncak itu, mari tunjukkan bahwa Puncak itu bisa. Dan dengan kalau Puncak bisa, berarti Puncak memang harus benar-benar belajar lebih baik lagi ke depan. Seperti itu. Harapannya Mama ke depannya? Kedepannya Puncak bisa setara dengan kota-kota yang lain. Ya, Puncak setara dengan kota-kota yang lain. Puncak lebih maju, terbuka, lebih mandiri, dan lebih kreatif. Sejahtera juga pastinya masyarakatnya. Terima kasih Mama. Sehat terus, sukses terus. Semoga Mama yang tadi tantangannya terbesar itu bisa dihadapi dengan baik, dan pastinya akan bisa membangun dan membuat mama-mama di Papua ini lebih berkembang dan lebih kreatif lagi. Sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kita lihat-lihat lagi di sekarang. Silakan. Oke, yuk. Di tengah alam Papua yang luar biasa indah, hadir sebuah fasilitas baru yang menjadi simbol keterbukaan dan optimisme Kabupaten Puncak. Guest House Elvis Tabuni diharapkan menjadi ruang penyambutan sekaligus penggerak aktivitas daerah. Di
Di tengah keindahan alam yang luar biasa, hadirlah sebuah fasilitas yaitu Guest House Elvis Tabuni yang merupakan simbol dari keterbukaan dan juga optimisme dari Kabupaten Puncak. Kalau dari namanya adalah Guest House Elvis Tabuni, sesuai dengan nama Bapak. Ya, Iya kan? ya. Yang Elvis Tabuni seorang bupati dari Kabupaten Puncak. Pak, saya boleh tanya-tanya nggak mengenai Guest House Elvis Tabuni ini? Tapi kayaknya kalau ngomongin ini boleh bicara di dalam atau ada di luar? Boleh, Dalam? boleh dalam juga. Sambil lihat-lihat ya seperti apa Sambil lihat fasilitasnya ya. isi di dalamnya seperti apa. Nah, dalam. oke. Kalau gitu kita masuk ke dalam ya. Oke. Kalau boleh diceritakan, sebenarnya apa latar belakangnya dibangun Guest House Elvis Tabuni di tengah pemandangan Kabupaten Puncak yang luar biasa ini, tiba-tiba di tengah-tengah ada fasilitas ini. Latar belakangnya apa, Pak? Latar belakangnya memang kabupaten ini salah satu daerah yang sangat sulit dijangkau, tapi penginapan kami tidak ada. Itu latar belakangnya supaya pendapatan kita bisa masuk melalui guest house ini. Tujuannya supaya kami daerah ini salah satu daerah yang paling sulit di Indonesia, dan pada umumnya khususnya daerah Provinsi Papua Tengah adalah salah satu kabupaten itu Puncak ini. Dan kabupaten itu termasuk daerah tertinggal. Kabupaten tertinggal, makanya kita membuat ini salah satu menarik Untuk pendapatan daerah, seperti pariwisata. Di sini banyak wisata-wisata kita bisa kembangkan ke depan. Akhirnya kami bisa membuat ini untuk masa depan belakang, latar belakangnya bisa tamu bisa masuk, pendapatan bisa masuk. Ya, karena jadinya kalau misalnya pun ada tamu, ada wisatawan, mereka nggak bingung lagi mau Ya, nginap di mana. menginap di- Bisa langsung datang ke Guest House Tabuni ini, Elvis Tabuni ini, karena itu juga nanti dari pembayaran dan lain-lain, jadi untuk pendapatan pendapatan daerah Ya, untuk pendapatan Kabupaten Puncak itu ya, sendiri. pendapatan daerah, kepentingan daerah ini bukan milik Elvis, Ya, tapi untuk milik daerah. fasilitas pemerintah Kabupaten Puncak. Kita PAD ini satu-satunya kita ada punya armada satu pesawat mulai air. Kedua, sekarang kita bangun guest house ini. Oke, jadi kalau misalnya ditanya lagi, makna dari fasilitas ini, yaitu makna dari fasilitas Guest House Elvis Tabuni ini untuk pembangunan, itu adalah sebagai pendapatan untuk daerah Kabupaten Puncak. Ya, makna dari daerah ini kan orang-orang daerah masyarakat saya ini kan ada yang belum pernah ke kota-kota besar. Nah, mereka lihat ada kemajuan pembangunan seperti ini, oh hotelnya seperti ini. Nah, mereka bisa nikmati pembangunan. Nggak perlu keluar, Nggak mungkin perlu. daerah sendiri juga Ya. bisa menikmati itu. Ya, jadi saya punya OPD juga, saya dengan Pak Sekda kita sering bilang kalau kegiatan-kegiatan seperti ini kita tidak perlu lagi ke Timika, Ya. tidak perlu lagi ke Nabire, kita bisa hadirkan tamu kita datang bisa ke Ilaga langsung, bisa manfaatkan di sini, dia bisa melihat orang daerah juga bisa lihat benar-benar hasilnya bisa nikmati. Oke, kita lihat ke lantai 2 boleh Pak? Ini berapa lantai sih? 2 lantai? Ya. Ini lantai 1? di lantai 1. Oke, Ya, sambil kita lihat boleh aja. lihat. Ya, boleh ya. Ini dibangunnya sejak kapan Pak? Berapa lama proses pembangunan ini? Jadi proses pembangunan ini sekitar 8 sampai 9 bulan. Karena Cepat sekali. ya, tanggal 8 Agustus Gubernur Papua meletakkan batu, sampai tanggal 21 Desember sudah selesai. Wow, bener Pak, 8 bulan. 8 bulan. Terus langsung diberikan nama Elvis Tabuni. Siapa yang ngasih Ya, nama ini? itu Pak Gubernur Papua Tengah, Pak Meki Nawipa sendiri yang kasih nama. Oh, langsung dikasih Ya. nama. Ini guest house-nya Elvis Tabuni aja gitu. Guest House Elvis Tabuni kasih nama. Akhirnya saya takut Guest House Elvis Tabuni kasih nama jangan terlambat. Nah, jadi Gubernur kasih nama, saya juga harus kerja cepat supaya nama gedungnya bisa kita paparkan. Iya, iya. Oh, ini benar, Gubernur yang percayakan saya harus kerja cepat. Harus kerja. Sebenarnya apa motivasinya? Kenapa harus cepat? 8 bulan selesai gitu. Kenapa enggak? Udah dia setahun aja atau 2 tahun aja lah pembangunannya. Apa yang dikejar dari percepatan ini? Karena saya ini kan orang dari sini, asli di sini yang naik. Saya orang dari kepala desa, di bupati, harus kemampuan saya harus tunjukkan. Saya bisa cepat. Cepat. Orang masyarakat bisa lihat, oh benar Bapak anak di sini dia mantan kepala desa bisa mampu Oke. membangun gedung besar seperti ini. Semakin cepat pembangunan ini. Bagus cepat. Jadi pendapatan daerah juga semakin cepat juga ya. Harus cepat maju juga. Harus cepat maju. Oke.
Sekarang Pak, fasilitasnya ada apa aja di sini? Ada jumlah kamarnya berapa? Jumlah kamar 21. 21 kamar. Ya. Fasilitasnya apa? Kalau misalnya wisatawan datang ke sini, Guest House Elvis Tabuni ada apa aja di sini? Ada wifi 24 jam. Wifi 24 jam. Restoran. Oh, ada restoran juga. Oke, tadi di bawah itu ada Di bawah ya. restoran. Terus room meeting. Oke, ada ruang meeting juga. Ya, live musik. Wow, ada live music Ada. juga. Terus transit room. Ada transit room juga. Ya, tempat spa. Ada spa. Spa lagi. Oh, lengkap banget. Lengkap. Wah, kalau wisatawan kayak saya datang ke sini, itu kayaknya saya udah lebih dari cukup deh. Ada Ya. live musiknya, wifi-nya juga 24 jam, ada room meeting-nya, ada spa-nya. Ya. Bahkan live musiknya setiap hari nggak, Pak? Dari sini memang ada di setiap hari nanti. Di sini ada Ya, nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi nanti. Kita bisa dong, Pak. Bisa. Ini yang penting tamu datang dia tidak jenuh. Nah, ini adalah ruang meeting. Ini ruang meeting. Oh, bagus sekali. Jadi di Guest House Tabuni ini selain kita gitu ya, Ya. wisatawan gitu, tamu kalau lagi ada perlu mau meeting gitu, bisa ada di sini. Ya. Mungkin kalau tamu-tamu dari kementerian, gitu Kementerian. bisa ya, Pak ya. Saya sedang harus kementerian datang lihat di sini. Wah, Kementerian, tamu dari provinsi, tamu dari mana saya silakan. Kami siap buka tangan. di sini tidak perlu AC lagi, ya kan? Ya. Karena sudah dingin di sini, ya kan? AC dingin kita tidak perlu pasang, itu alami sudah ada. Sudah ada di sini. Sudah. Jadi kalau misalnya mau hangat keluar sedikit, tapi kalau neduh dikit itu langsung dingin. Ya. Suasananya. Itu harus siapkan jaket untuk malamnya. Untuk tebalnya itu. Oke. Tapi hangat karena ini malam juga hangat di sini. Oh, Oke, Pak. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan dari adanya pembangunan Guest House Elvis Tabuni ini kepada masyarakat? Jadi Guest House Elvis Tabuni ini kami pemerintah daerah membangun supaya salah satu contoh. Daerah ini sulit, gunung. Masyarakat pikir tuh seperti ini belum bisa bangun. Tapi kita tunjukkan bahwa harus kita bangun, coba. Akhirnya sudah ada bangunan ini supaya masyarakat juga ke depan mereka bisa melihat bahwa pemerintah program apapun pasti mendukung. Karena tanah ini juga masyarakat sudah serahkan buat kami menyerahkan membangun daerah ini. Ini berarti kalau barang-barangnya, materialnya diambil dari mana Pak? Diantar dari Timika? Timika semuanya? Semua material ada dari Surabaya, Timika Sampai sini? Terus tingkat kemahalan di sini sangat berat. Iya, mahal. Iya. Mahal. Semen itu satu sak 2.800.000. Satu sak? Satu sak di Ilaga ini. Oke, itu karena proses ini ya, untuk mendatangkan ke sininya. Jadi kalau kita bandingkan harga bangunan itu, bangunan di Jakarta, bangunan di sana 5 miliar, di sini bukan 5 miliar, 5 kali lipat? 5 kali lipat. Ini ada ruang VIP. Ya. Nah, ini VIP. Ini ruang VIP seperti ini. Oh. Ini eksekutif. Ya, eksekutif. Ya. Ini ada ruang deluxe. Ruang deluxe. Jadi ukurannya aja ya, ukurannya berapa meter perseginya Ya, membedakan. betul. Ya. Ini adalah ruang transit. Jadi kalau mau istirahat sebentar aja bisa di sini ya. Oh, petugas keamanan di sini. Oh, ini bisa untuk duduk-duduk. View-nya juga seperti yang di depan, cuma ini bagian samping ya. Ini yang Gunung Meja ya? Itu Gunung Meja sana. Ya. Benar. Puncak Kartes di sana, kabut hitam sebelah sana. Ini pintu masuk pesawat, keluar masuk sini. Kalau mereka mau naik gunung ke Kartens tuh kesini dulu, ke Ilaga dulu? Ya, ke Ilaga dulu. Saya dulu selalu ketua porter. Oh iya? Oh iya? Antar tamu dari luar, dari Indonesia, dari luar pun saya selalu antar jalan kaki sana. Oh ya? Dingin banget kan Pak di sana? Dingin, memang dingin. Kita orang di sini sudah biasa ini.
sebelumnya saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak Bupati Puncak terkait bagaimana proses pembangunan dan juga persiapan peresmian dari Guest House Elvis Tabuni. Saat ini tibalah waktunya prosesi peresmian Guest House Elvis Tabuni yang dihadiri oleh Gubernur Papua Tengah beserta wakil dan juga 4 kepala daerah dari 4 kabupaten. Sekarang saya berbincang dengan Pak Gubernur. Yuk. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Gubernur Papua Tengah, Bapak Meki Nawipa. Pak Meki, boleh dong Pak, Bapak hari ini kan menghadiri acara prosesi peresmian Guest House Elvis Tabuni. Bagaimana Bapak melihat perkembangan Kabupaten Puncak saat ini? Ya, pertama itu puji Tuhan ya, karena orang kan dengar bahwa Puncak dan Ilaga itu daerah konflik. Tapi kerja-kerja nyata itu bunyinya lebih nyaring daripada bicara-bicara. Hari ini kita bisa bangga melihat prestasi Pak Bupati dan Wakil Bupati bisa membangun gedung termegah di antara celah-celah gunung yang Guest House Elvis Tabuni. Ini menjadi fondasi awal untuk bagaimana bisa meletakkan fondasi-fondasi yang lain juga. Baik Pak, apa harapan Bapak untuk Kabupaten Puncak ke depannya ini seperti apa? Dengan tokoh atau orang tua seperti Pak Elvis itu kan punya visi yang luar biasa. Jadi saya berharap semua masyarakat mendukung beliau dalam program-program ke depan, termasuk program pemerintah provinsi, program pemerintah Kabupaten Puncak, sehingga tidak lagi kita ketinggalan, tapi kita melihat besok itu lebih baik daripada hari ini. Lebih baik, lebih maju, terbuka dan sejahtera pastinya. Sejahtera, ya pastinya sejahtera. Oke, baiklah. Terima kasih, Pak Beki. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Guest House Elvis Tabuni bukan sekedar sebuah bangunan. Lebih dari itu, pemerintah daerah optimis infrastruktur baru ini menjadi bukti nyata komitmen dalam menata aset daerah secara produktif demi mendorong kemajuan bersama. Semangat pembangunan inilah yang diharapkan terus membawa Kabupaten Puncak menuju masa depan yang lebih maju, terbuka, dan sejahtera bagi masyarakat. Usai peresmian, suasana kehangatan dan kebersamaan pun terlihat dalam tradisi bakar batu. Sebuah warisan budaya yang memiliki makna persatuan, rasa syukur, dan kebersamaan masyarakat Papua. Lalu, seperti apa nilai dan filosofi yang terkandung di dalam tradisi ini? Saksikan di segmen berikutnya hanya di VVIP Kompas TV. Di tanah Papua, tradisi bakar batu bukan sekedar acara makan bersama. Lebih dari itu, tradisi ini menjadi simbol kebersamaan, rasa syukur, dan persatuan masyarakat. Usai peresmian Guest House Elvis Tabuni, suasana keakraban dan semangat gotong royong pun terlihat dalam prosesi bakar batu yang melibatkan masyarakat dan tokoh daerah. Melalui tradisi inilah nilai-nilai kebudayaan terus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Jadi sekarang kita ada di lokasi Bakar batu. bakar batu. Ya. Yaitu kalau bisa bilang ada bakar batu adalah sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Puncak. Pesta ya. Pesta adat. Pesta adat. Ya, acara adat. Tradisi di Kabupaten Puncak ini sebagai acara rasa syukur. Rasa syukur masyarakat berkelompok dan lain-lain dengan adanya Guest House Elvis Tabuni itu menghadirkan beberapa ribu orang. Ya. Semua datang ke sini. Semua datang ke sini menikmati pesta tersebut dan ada sekitar 100 sampai 150 babi, bahkan 200 babi. 200. Itu fresh semua akan dipotong dan dimasak pada saat dipotong semua dalam kolam masing-masing itu. Oh, jadi ada kolamnya. Kalau misalnya pemirsa bisa lihat di kanan kiri kita ini ada kolam. Ada kolam. Ini adalah tempat pemotongan. Pemotongan masak. Tempat masaknya. Batunya sudah ada itu siap ini. Kalau tradisi bakar batu ini biasanya dilaksanakannya tuh pada saat apa? Atau memang sudah setahun sekali ada? Atau mungkin nggak selalu ada? Selalu ada karena ada perang suku, ada acara syukuran, ada acara perdamaian, ada semua berbagai acara itu sering ada. Tiap hari. Tiap hari ya, bakar batu masing-masing itu tiap hari. Tapi acara begini itu acara yang besar seperti Guest House, resmikan gereja, resmikan
kantor, Oh, jadi resmikan hari ulang tahun. ulang tahun juga. Ya, hari 17 seperti itu ada sambut, lepas sambut, semua sering. Syukurannya itu tidak hanya dirasakan bagi yang kita yang mengadakan, yang punya, tapi dirasakan oleh seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat harus kita kasih makan babi buat rakyat, semua yang bisa nikmati sama-sama. Jadi pesta syukuran bakar batu ini dihadirkan oleh ribuan Orang. warga dari Kabupaten Puncak Puncak. ini. Ini di samping kanan kita ini apa Pak? Batu, Ini batu, susun batu. susun batu. Ya. Ini nanti di sini. Di sini ini nanti dibakar. Masak di sini? Baru masak di kolam-kolam. Kolam-kolam yang di sebelah. Ini jumlah kolamnya tadi ada 33, bahkan lebih ya? Ya, 33. Lebih ya? 43 kolam. Wow, keren banget. Tapi sekarang gini, kalau kita berbicara mengenai tradisi dari upacara adat di Kabupaten Puncak ini kan berarti kan ini tradisi yang pasti akan diwariskan untuk generasi muda selanjutnya. Ini bagaimana Bapak selaku Bupati dan juga mungkin ada Pak Sekda juga di sini gitu ya, mewariskan tradisi ini untuk generasi selanjutnya seperti apa? Jadi memang ini tidak bisa akan hilang. Ini budaya itu salah satu budaya dari dulu nenek moyang, tete itu sudah budayakan. Jadi kita tidak bisa hilangkan satu budaya bakar batu itu. Itu tetap selama cucu-cucu ke depan pun mereka akan mewariskan ini. Oke, karena memang tadi seperti yang Bapak katakan, bahkan ulang tahun, hari kelahiran, Ya. gitu kan, segala sesuatu Hari Natal, hari Natal, yang Kenegaraan. pesta kenegaraan. tetap bakar batu semua. semua. Pelantikan, peresmian apa saya tetap mewariskan bakar batu. Oke, jadi sesuatu yang perlu disyukuri, yang kita rayakan adalah dengan upacara bakar batu. Dan itu diyakinkan tidak akan pernah hilang. Tidak akan. Tidak akan pernah hilang. Lalu seperti apa pemerintah Kabupaten Puncak Papua ini, Kabupaten Puncak ini menjaga tradisi lokal ini seperti apa, Pak? Ya, jadi kita menjaga tradisi itu seperti punya tarian noken, bulu-bulu kasuari, itu kita tidak bisa hilangkan, ini tidak bisa hilangkan warisan itu. Jadi seperti dengan tidak bisa hilangkan karena seperti tamu-tamu wisatawan datang kan bisa ambil. Ya. Oh, ini beda budayanya dulu seperti ini. Kalau kita hilang itu budaya mereka seperti apa? Ya. Tapi Tidak. boleh nggak sih Pak, misalnya wisatawan kayak saya, misalnya datang ke sini pakai bulu kasuari, atau memang hanya tertentu saja yang boleh menggunakan itu? Ya, Boleh. boleh ya, Oh, ada boleh topik pakai. kasih. Oh boleh ya, jadi Cendrawasih. tidak hanya misalnya ketua adat aja yang boleh pakai atau apa gitu, enggak ya? Jadi misalnya tamu juga boleh menggunakan. Kalau cendrawasih tidak boleh umum. Itu Oh, khusus yang- Papua saja kepala. Yang orang-orang kepala suku pakai itu tidak bisa orang sembarang juga pakai. Oh baik. Ya. Jadi kalau misalnya topinya itu adalah dari burung cendrawasih, itu hanya untuk kepala sukunya saja. Toko-toko saya. Ya. Kalau kasuari, saya sebagai tamu masih diperbolehkan. Ah. Oke, baiklah. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya apa sih Pak identitas budaya dari Kabupaten Puncak Papua ini apa? Kalau kita di sini seperti ini sudah pakai koteka, pakai cawat. Cawat itu? Ya, itu koteka. Cawat itu ada tali tapi ibu-ibu ada. Ah, Itu bagi perempuan. bagi Cawat perempuan. itu bagi perempuan, Bagi koteka perempuan. itu untuk prianya, laki-laki. Pakai noken. Noken. Begini. Nah, boleh Abang saya pegang. Nah, ini dia salah satu identitas dari Kabupaten Puncak adalah noken. Ini juga tidak boleh hilang ya. Oh, tidak bisa. Untuk ibu-ibu bisa isi anak kecil di Iya. dalam. Dan ini cara bawanya di Pikul. seperti ini. Ah, Bener? Iya, benar. Wow. menghadap ke sana supaya lihat dari Ah, belakang. nih. Ah, itu. Udah jadi cocok jadi warga, Pak? Ah, bisa warga di Oh, sini. jadi warga sini. Jadi ini noken ini arti besar sekali. Oke. Saya ini gua lahir sejak dulu lahir isi di noken di situ mama saya. Digendongnya pakai ini. Di situ. Jadi semua orang-orang dulu kami orang tua, termasuk saya Pak Sekda ini semua kita ini. Sekarang perkembangan kemajuan kain itu baru sekitar tahun 80-an ke atas. Iya. Tapi tahun 70-an ke bawah itu harus ada noken. Anak kecil kita lahir semua isi di noken. Jadi noken ini ya Semuanya ya. barang-barang mahal seperti kulit bia, barang makanan semua isi di sini. Ah.
barang berharga, lemarinya ya ada di Ini sini. lemari benar. Semua di sini. Semua ada di sini. Ya. Wow, keren. Terima kasih Pak Elvis Tabuni selaku Bupati Kabupaten Puncak, Papua, dan juga Pak Sekda sudah berbagi cerita mengenai tradisi yang biasa dilakukan di Kabupaten Puncak seperti apa, makna dari pesta bakar batu ini juga apa, yang menjadi simbol dari acara ini juga bagaimana. Terima kasih sudah berbagi, dan saya berharap dan juga pemirsa semua mengharapkan dengan adanya semangat dari Bapak gitu ya untuk membangun Kabupaten Puncak ini bisa menjadikan Kabupaten Puncak lebih baik lagi, dan generasi mudanya bisa mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Wah. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya selaku Kepala Daerah dan Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Bunai, kami mengucapkan selamat datang di Puncak, Papua. Ya pemirsa VVIP, dari Tanah Papua Tengah kita bisa menyaksikan bagaimana semangat pembangunan dan juga budaya dapat berjalan beriringan di Kabupaten Puncak. Dan pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan pembangunan yang menyentuh masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya atau tradisi dan juga kebersamaan yang sudah dijaga selama ini selama turun-menurun. Ya, semoga semangat ini bisa menjadi kekuatan dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Puncak yang maju, terbuka, dan sejahtera. Saya Permatasari Harha pamit, sampai jumpa di VVIP berikutnya. Dadah!